Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi. NIM saya 211003138064041. Di sini saya mengerjakan tugas alur sistem data dengan matkul tata kelola sistem informasi. Dosen pengampu saya Pak Dwi Haryono, MKOM. Sebelumnya saya disuruh menganalisis skripsi. Ini hasil analisis skripsi saya. Skripsi yang saya ambil berjudul Aplikasi Rilis Berita Polresta Pekanbaru dengan Firebase, Real Time Database, dan metode ruang vektor berbasis Android. Alur metodologi saya ada di gambar tersebut. Sedikit saya menjelaskan. Identifikasi masalah adalah pahami masalah yang ingin dipecahkan. Selanjutnya pengumpulan data. Kumpulkan data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data selanjutnya. Analisis data, pahami kebutuhan pengguna dan tentukan fitur. Yang selanjutnya lagi pembuatan program. Buat program berdasarkan desain. Yang terakhir pengujian. Pastikan program bekerja dengan baik. Untuk slide selanjutnya, alur kerja sistem. Nah, untuk alur kerja sistem saya seperti yang digambar, itu use case diagramnya. Untuk fitur utamanya, kelola data pengguna, ada ubah profil, lihat berita, cari informasi, kirim laporan, komentari, dan tanya jawab. Untuk yang kedua, kelola data berita. Di situ ada unggah dan kelola berita, buat kategori, dan cari berita. Yang ketiga, kirim laporan. Laporkan kejadian, isi formulir, lampirkan bukti, dan proses oleh admin. Yang terakhir, komentar dan tanya jawab. Berinteraksi dengan admin dan pengguna lain. Oke, kita pindah ke slide berikutnya. Di situ ada sequence diagram login system. Untuk alur prosesnya, yang pertama pengguna masukkan nama pengguna dan kata sandi. Untuk alur proses yang kedua, server validasi nama pengguna dan kata sandi. Jika valid, maka alur sequence diagram mengalir ke ambil informasi pengguna dari database, buat sesi login, arahkan pengguna ke halaman beranda. Jika gagal atau tidak valid, maka alur sequence diagram berpindah ke tampilkan pesan error, minta pengguna masukkan kembali. Alur proses yang ketiga, pengguna akses aplikasi dan layanan. Alur proses yang keempat, pengguna keluar dengan klik logout. Untuk gambar berikutnya, di situ ada gambar sequence diagram registrasi user. Untuk alur prosesnya, yang pertama pengguna masukkan data, yang kedua server validasi data, yang ketiga server periksa ketersediaan, yang keempat server simpan data, yang kelima server kirim email konfirmasi, yang keenam pengguna aktifkan akun, yang ketujuh server aktifkan akun, dan yang terakhir pengguna masuk akun. Kita pindah ke slide selanjutnya. Di sini ada gambar sequence diagram mengelola user admin. Untuk alur prosesnya, yang pertama login, yang kedua pilih menu pengelolaan user, yang ketiga pilih tindakan atau tambah, edit, hapus. Di situ ada pilihan untuk yang keempat, sistem validasi dan proses tindakan. Untuk alur proses yang terakhir, sistem memberikan konfirmasi. Untuk gambar sequence diagram selanjutnya, mengelola berita dan informasi. Untuk alur prosesnya, yang pertama admin buat atau edit berita dari form berita. Yang kedua, alur proses kedua, form berita, validasi dan simpan data atau data berita. Yang alur proses ketiga, tampilkan halaman berita, form berita. Alur proses terakhir, admin pilih tindakan, publikasi berita, simpan draft, atau hapus berita. Kita pindah ke slide selanjutnya. Untuk gambar selanjutnya, di situ ada gambar sequence diagram melakukan pencarian data. Alur proses,
Untuk alur proses yang pertama, pengguna memasukkan kata kunci pencarian. Yang kedua, sistem validasi kata kunci pencarian. Alur proses yang ketiga, sistem mencari data di database. Alur proses keempat, sistem menampilkan hasil pencarian kepada pengguna. Alur proses yang kelima, pengguna memiliki hasil pencarian. Alur proses yang keenam, sistem menampilkan detail hasil pencarian kepada pengguna. Kita pindah ke gambar selanjutnya. Di situ ada gambar sekuen diagram, komentar, dan penilaian. Alur proses yang pertama, pengguna membuka halaman produk. Alur proses yang kedua, sistem menampilkan produk dan formulir penilaian. Untuk alur proses yang ketiga, pengguna memasukkan penilaian dan komentar. Untuk alur proses yang keempat, sistem validasi penilaian dan komentar. Alur proses yang kelima, sistem menyimpan penilaian dan komentar ke database. Alur proses keenam, sistem menampilkan penilaian dan komentar yang tersimpan. Untuk alur proses yang terakhir, pengguna membaca penilaian dan komentar. Untuk kita pindah lagi ke slide berikutnya. Di sini ada gambar activity diagram login system. Untuk aktivitasnya, aktivitas yang pertama pengguna mengakses halaman login. Untuk aktivitas kedua, pengguna memasukkan username dan password. Aktivitas yang ketiga, sistem memvalidasi username dan password. Yang keempat, kondisi. Di sini ada dua kemungkinan. Jika username dan password valid, sistem akan berpindah mengarahkan pengguna ke halaman utama. Jika username dan password tidak valid, maka sistem menampilkan pesan kesalahan pengguna kembali ke aktivitas 2, yaitu pengguna memasukkan username dan password. Kita pindah ke gambar selanjutnya. Di situ ada gambar activity diagram registrasi user. Untuk aktivitasnya, aktivitas pertama akses registrasi, yang kedua baca syarat dan ketentuan, aktivitas ketiga masukkan data. Di masukkan data ada nama, email, password, konfirmasi password. Untuk aktivitas yang keempat, pilih metode verifikasi, mau email atau nomor telepon. Aktivitas yang kelima, masukkan kode verifikasi. Aktivitas ke-6, baca ulang data. Aktivitas ke-7, konfirmasi registrasi. Di sini ada dua kemungkinan. Jika sukses ke halaman login, jika gagal pesan error, maka ulangi langkah ketiga. Untuk langkah ketiga yaitu masukkan data. Ada nama, email, password, konfirmasi password. Kita pindah ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada dua gambar. Untuk gambar yang pertama, activity diagram mengelola user admin. Untuk aktivitasnya, yang pertama akses menu user admin. Untuk aktivitas kedua, pilih tindakan tambah, edit, hapus. Untuk tambah, masukkan data, validasi data, simpan data, dan konfirmasi. Untuk edit, di situ ada pilih untuk menunya pilih user admin, ubah data, validasi data, simpan data, dan konfirmasi. Untuk hapus, di hapus ada pilihan menu pilih user admin, konfirmasi hapus data, dan konfirmasi. Aktivitas yang ketiga, kembali ke menu utama. Kita pindah ke gambar kedua. Di situ ada gambar activity diagram mengelola berita dan informasi. Untuk aktivitasnya, yang pertama akses menu, yang kedua pilih tindakan tambah, edit, hapus. Jika ingin menambah, di situ ada menu masukkan data, validasi, simpan, konfirmasi. Untuk di menu edit, di situ ada lagi pilihannya, pilih berita, ubah data, validasi, simpan, dan konfirmasi. Untuk hapus, pilih berita, konfirmasi, hapus, dan konfirmasi. Untuk aktivitas yang ketiga, kembali ke menu utama. Kita pindah slide berikutnya. Di situ ada dua gambar lagi. Untuk gambar pertama, activity diagram mengelola user admin. Untuk aktivitasnya, aktivitas pertama akses menu user admin. Aktivitas kedua, pilih tindakan. Sama kayak tadi lagi, ada tambah, edit, hapus. Untuk tambah, ada masukkan data, validasi, simpan, dan konfirmasi. Untuk edit, pilih user admin, ubah kata, validasi, simpan, konfirmasi. Untuk dihapus, ada pilihan user admin, konfirmasi, hapus, dan konfirmasi. Untuk aktivitas ketiga, kembali ke menu utama. Kita pindah ke gambar berikutnya. Activity diagram, komentar, dan penilaian.
untuk aktivitasnya. Yang pertama, pengguna mengakses halaman login. Yang kedua, pengguna masukkan nama pengguna dan kata sandi. Untuk aktivitas ketiga, sistem memvalidasi nama pengguna dan kata sandi. Jika nama pengguna dan kata sandi valid, maka sistem mengalihkan pengguna ke halaman utama. Jika nama pengguna dan kata sandi tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan pengguna dan kembali ke aktivitas kedua, yaitu pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Kita pindah lagi ke slide berikutnya. Di sini ada gambar alur data dan database. Dapat dilihat di sini semua saling terhubung dan saling mengalahkan. Itu di sini yaitu diagram kelas. Untuk desainnya, di sini desain program, ini desain masuknya, di sini ada desain aplikasi registrasi. Untuk selanjutnya di sini ada desain menunya, ada tulisan layanan SKCK Polresta Pekanbaru. Untuk selanjutnya ada pilih berita dan informasi. Dan di sini untuk profilnya ada juga bisa diedit. Ada nama user untuk masukkan email, paspor dan ulang paspor jika ingin mengubahnya. Yang gambar selanjutnya di sini ada gambar rating. Jika Anda suka sama aplikasinya bisa mendapat kasih bintang 5. Dan berakhirlah sudah presentasi dari saya. Maaf masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.